Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Menjadi momen yang sangat berharga bagi kita, sudah melewati 25 hari kita berpuasa. Semoga dimanapun sahabat marhaba berada, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini temanya adalah memaknai bulan Ramadan sebagai tarbiyah, sebagai bulan tarbiyah. Ramadan bulan yang penuh berkah. Tentu bulan Ramadan memiliki makna yang sangat spesial bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai waktu untuk beribadah lebih dekat kepada Allah, Ramadan juga jadi dapat dimaknai sebagai bulan tarbiyah, yaitu bulan mendidik diri kita, mendidik pribadi kita, dan untuk memperbaiki diri dan memperkuat tekad kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada momen inilah kita dapat menata kembali diri kita, menata kembali hati kita untuk kembali kepada tuntunan Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Secara bahasa, tarbiyah dari bahasa Arab itu memiliki arti pendidikan, pembinaan, dan juga pengajaran. Dalam konteks ini, Ramadan menjadi momen yang sangat tepat untuk melakukan proses tarbiyah diri, baik itu secara rohani, moral, dan sosial. Melalui berbagai ibadah dan kegiatan yang ada pada bulan Ramadan, seorang muslim diberi kesempatan untuk membersihkan jiwa, menguatkan tekad, serta memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Yang pertama-tama, tarbiyah melalui puasa. Kita ketahui pada bulan Ramadan ini diturunkannya puasa. Puasa diturunkan pada bulan Ramadan, yang artinya bulan Ramadan ini memiliki sesuatu spesial yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Bayangkan, dalam satu bulan penuh kita diminta Allah untuk berpuasa. Dan puasa ini adalah satu ibadah yang hisabnya itu hanya Allah yang bisa menghitungnya. Jadi ada dalam satu ayat bahwasanya Allah menyampaikan, berfirman bahwasanya puasa ini untukku, langsung kepada Allah. Jika ibadah-ibadah yang lain itu dihisab, ada pahalanya, ada seperti contohnya bersedekah, gitu kan, Allah akan melipat gandakan sekian, Allah akan melipatkan. Namun puasa Allah yang menghisapnya. Dan puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak hanya dari lapar, dahaga, dan hawa nafsu lainnya, namun adalah lebih kepada pengendalian diri dan meningkatkan kesabaran. Orang yang berpuasa cenderung bisa lebih menahan emosinya, lebih bisa menahan dirinya. Dan puasa juga mengajarkan kita untuk lebih disiplin. Contohnya kita diminta berpuasa sejak dari azan subuh sampai azan maghrib. Artinya kita diminta untuk melakukan suatu kegiatan yang ada batas-batas waktunya. Nah, oleh karena itu di bulan puasa ini kita diminta untuk lebih disiplin dan tidak menghilangkan esensi utama dari puasa, yaitu adalah meningkatkan ketakwaan. Seperti yang tertuang dalam Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bahwasanya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang terdahulu agar kita bertakwa. Dan takwa ini adalah menjadi tujuan utama berpuasa, yang dimana kita diminta oleh Allah, kita terus menempa diri dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu, hal yang paling penting adalah tarbiyah melalui pembacaan dan pengamalan dan penghayatan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan yang inilah yang menjadikan Ramadan spesial. Mengapa Ramadan spesial? Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Contoh mudahnya, saya lahir di bulan November. Maka saya menganggap bulan November adalah bulan spesial bagi saya. Kenapa? Karena saya lahir di bulan itu. Saya memiliki kedekatan emosional. Karena bulan November ini saya lahir. Bagaimana dengan Ramadan? Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran adalah guidance. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim. Dan di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Sehingga dengan kita menyadari, Al-Quran itu adalah petunjuk kita. Al-Quran adalah guidance, Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk hidup bagaimana kita berlaku hidup yang benar di dunia ini. Dan pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Artinya seperti kita bisa katakan ulang tahun Al-Quran. Bagaimana kita tidak bisa menyambutnya dengan gembira? Bagaimana kita tidak berbahagia dengan bulan ini? Seperti itu. Dan yang paling penting, tidak hanya bergembira dengan kehadiran Al-Quran, pastinya sebagai petunjuk hidup kita yang kita amalkan setiap harinya, setiap detiknya dalam hidup kita. Namun di bulan Ramadan inilah penguatan terhadap Al-Quran,
penguatan-penguatan yang kita dapat amalkan dari Al-Quran, kita usahakan pada bulan Ramadan ini. Kita baca misalnya setiap hari kita bacalah hanya 2 halaman. Di bulan Ramadan ini kita mulai biasakan setelah sholat fardu kita baca 1 juz, setelah sholat fardu kita baca 2 juz dan seterusnya. Misalnya dulu saat kita galau, kita berdoa, saya berdoa apa? Saya tidak tahu harus berdoa apa. Namun karena kita berusaha mengamalkan Al-Quran lebih dalam lagi, kita mengambil yang dikutip dalam surat Al-Kahfi ayat 10 misalnya. Itu adalah terjadi di mana ketika Ashabul Kahfi itu mengalami kegelisahan yang berat dan dia kabur dari kaisar yang zalim saat itu. Apa yang mereka baca? Idh awal fityat ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmat, petunjuk dan bimbinglah kami. Akhirnya ketika kita mengalami kegelisahan, ini kan banyak ya anak-anak muda sekarang suka galau gitu kan. Nah, ketika galau kita kembali pada Quran. Apa yang diajarkan Quran, doa apa yang diajarkan oleh Quran? Kita mulai amalkan dan kita mulai pelajari sejak Ramadan ini. Dan kita aplikasikan di 11 bulan berikutnya. Contoh lagi, saya nggak sengaja melakukan dosa. Saya nggak sengaja melakukan maksiat misalnya. Dan situ ada yang Allah mengajarkan kita melalui kisahnya Nabi Adam dan Hawa. Ketika memakan pohon terlarang, memakan buah dari pohon yang terlarang. Dan di situ Nabi Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maka kasihanilah kami, ya Allah, sayangilah kami, ya Allah. Nah, kalau tidak, kami akan jadi orang yang merugi. Dan Allah kabulkan dan mereka akhirnya diselamatkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat Aisyah dimanapun berada, artinya jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan mendidik diri kita, mendidik hati kita. Tadi tidak hanya secara rohani, secara moral, tapi juga sosial. Bayangkan setelah berpuasa, di 10 terakhir ini kita diminta untuk berzakat, yaitu zakat fitrah. Dan zakat ini adalah penyucian hasil sebagai penyucian harta kita, juga menyucikan diri kita. Kita belajar membagi, kita belajar memberi kepada orang, memahami orang lain. Kita diminta untuk tidak hanya memahami diri sendiri, tapi juga memahami orang lain. Kesimpulannya adalah, sahabat Aisyah dimanapun berada, alhamdulillah, dalam Ramadan ini selain sebagai bulan tarbiyah, jadi momen refleksi dan perubahan diri kita. Semoga Allah menolong kita, semoga Allah menjaga kita dan juga memudahkan kita untuk belajar. Ada satu hal lagi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebelumnya. Misalnya, selama ini kita belajar, tapi seperti kayak kok gak ada yang masuk ya, kok kayak gak paham dan sebagainya. Dalam Al-Baqarah tertulis yaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Apa maha suci engkau ya Allah, dan yang bahwasanya kami tidak memiliki ilmu tanpa engkau ajarkan. Nah, ketika kita mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan kita, kita mulai, oh aku lagi mau belajar nih, aku mau ujian nih, aku baca doa ini. Gitu kan ya. Atau baca doa Nabi Musa, ya Allah, besok saya ujian, baca apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hamba sedang kekurangan, hamba tidak ada uang sekarang. Hamba sedang memiliki kebutuhan, hamba ingin dapatkan rezeki yang melimpah. Kita bisa pakai doa Nabi Musa juga. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir, dan seterusnya. Ada banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran yang itu bisa jadi pendidikan kita, yang menjadi saat inilah, di bulan inilah kita jadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau bulan mendidik hati kita dan mendidik diri kita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.